Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala besarnya nikmat-nikmat yang luar biasa ini. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bertambah lagi syukur kita ketika kita termasuk di antara hamba-hambanya yang talibul ilm, yang menuntut ilmu, yang merupakan orang-orang yang terbaik, yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita pelajari dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menambah kecintaan kita kepada beliau, menambah pemahaman kita akan dinul Islam, menambah keyakinan kita akan kebenaran syariatnya, bahwa agama ini agama yang sempurna, agama yang menjaga kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sepakati pada kajian sebelumnya, bahwa pembahasan kita setelah berakhirnya peristiwa Khandaq, yaitu perang Bani Quraidah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan tentang Bani Quraidah ini. Beliau mengatakan, wa amma Quraidah fakanat asyaddal yahudi adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aghlazahum kufran, walidzalika jara alaihi ma lam yajri ala ikhwanihim min Bani Qainuqa' wan Nadhir. Adapun Bani Quraidah adalah suku yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling keras kekafirannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberlakukan kepada mereka hukuman-hukuman yang tidak diberlakukan terhadap dua teman mereka, yaitu Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir. Ya, sebagaimana Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir adalah dua kabilah Yahudi, Bani Quraidah adalah kabilah Yahudi, dan mereka adalah suku Yahudi yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau ketika menjelaskan tentang Ghazwah Bani Quraidah, perang Bani Quraidah, beliau menyebutkan terkait dengan yang dialami oleh mereka. Nanti kita akan menjelaskan secara detail apa hukuman yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akibat kejahatan mereka. Wa ma ahallallahu ta'ala bihim min al-ba's asy-syadid ma'a ma a'addahu Allah lahum fil akhirati min al-'adzab al-alim. Dzalika likufrihim wa naqdhihim al-'uhud allati kanat bainahum wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mula'atihim al-ahzab alaihi. فما أجدى ذلك عنهم شيئا وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka berupa hukuman yang keras, ya, hukuman yang sangat keras terhadap mereka di dunia, beserta di samping itu juga yaitu adalah azab yang pedih yang Allah sediakan bagi mereka dan siapkan bagi mereka di akhirat, itu adalah karena kekufuran mereka. Dan karena mereka membatalkan perjanjian mereka antara mereka dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka ikut meramaikan kelompok pasukan yang mengepung kaum muslimin dan ingin membunuh dan menghabisi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Dan itu semuanya mereka tidak berhasil lakukan. Mereka tidak berhasil dengan makar mereka, maka mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala
maka mereka adalah kelompok yang rugi dunia dan akhirat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui sebelumnya bahwa Yahudi Bani Quraidah membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Bahkan mereka membuat makar bersama dengan kelompok-kelompok lain, musyrikin Quraisy dan juga suku Ghatafan dan yang lainnya untuk memerangi kaum muslimin. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, perlu sikap tegas terhadap para pengkhianat. Terlebih lagi jika pengkhianatan itu berdampak besar terhadap, jika pengkhianatan itu berhasil akan berdampak besar terhadap sebuah tatanan sebuah negara, maka sikap yang tegas terhadap mereka pun perlu ditegakkan. Sebagaimana sebagai contoh misalnya, sebelum kita bicara tentang Bani Quraidah dan apa yang ditegakkan oleh Nabi SAW terhadap mereka, yaitu antum mengetahui sejarah kejahatan PKI misalnya. Bagaimana PKI itu dengan sadisnya membunuh jenderal-jenderal. Dan bagaimana makar dan rencana mereka untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Dan upaya makar mereka ini, mereka berhasil membunuh beberapa orang-orang terbaik di negeri ini. Para jenderal TNI Angkatan Darat. Dan mereka membunuhnya. Mereka membunuhnya dengan sadis dan membuangnya di sebuah lubang. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membongkar habis makar mereka. Dan kita melihat bagaimana sikap pemerintahan kita pada saat itu ketika bersikap tegas terhadap apa yang dilakukan oleh PKI, ya, dan semua atribut-atribut mereka, semua perangkat mereka, semua afiliasi-afiliasi yang berafiliasi dengan mereka, dan itu untuk menjadi efek jera yang luar biasa bagi bangsa ini terhadap hal-hal yang bersifat atau bersikap yang seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari kepulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khandaq, ya, dari Khandaq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dan meletakkan senjata mereka. Namun di saat itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud salah seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi dan memerintah kepada Nabi SAW untuk memerangi Bani Quraidah. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ketika Nabi SAW pulang dari Khandaq, beliau meletakkan senjatanya, beliau mandi, dan malaikat Jibril alaihissalam mendatanginya. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya, "Qad wada'ta silah?" Kamu meletakkan senjatamu? Wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim. Kami belum meletakkan senjata. Keluarlah kamu kepada mereka. Maksudnya Bani Quraidah. Kemudian Nabi SAW bertanya, ila aina? Fa ila aina? Kemana? Kemudian hahuna wa asyara ila Quraidah. Kesana. Malaikat Jibril mengarahkan kepada Bani Quraidah. Maka Nabi SAW pun menuju ke sana. Dalam riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan yang serupa, bahwa aku melihat seakan-akan melihat malaikat Jibril dari antara celah-celah pintu, ya, dengan melihat malaikat Jibril yang memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini. Juga Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di sisi Aisyah. Kemudian ada seseorang yang mengucapkan salam, ya, dan kami ketika itu di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri, bergegas, dan aku pun mengikutinya. Ternyata dia adalah Dihyah al-Kalbi. Dihyah ini salah seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, ya, al-Kalabi radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat yang sangat terkenal, dan beliau pertama kali ikut perang itu pada peristiwa perang Uhud. Beliau tidak ikut perang Badar, dan beliau memang memiliki penampilan yang sangat bagus, sehingga malaikat Jibril alaihissalam seringkali ketika menampakkan wujudnya dengan wujud manusia selalu meniru wujudnya Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW ketika melihat Dihyah, Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril ya'muruni an adhhaba ila Bani Quraidah." Ini adalah malaikat Jibril yang memerintahkan kepadaku untuk mengarah kepada Bani Quraidah.
Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, dan beliau mengatakan bahwa semua sanadnya adalah sanad yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyeru kaum muslimin. Beliau bersabda, "Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah." Beliau berpesan, ketahuilah, janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali kalian sholat di Bani Quraidah. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa bukan sholat asar, janganlah kalian sholat zuhur. Ya, sedangkan hadis ini termasuk hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur yang persis sama satu dengan yang lainnya. Jadi guru dan guru sanad riwayat yang sama. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari bahwa itu bisa jadi berita yang sama, namun sebagian sahabat mungkin belum sholat zuhur, maka yang sampai kepada mereka berita adalah janganlah kalian sholat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Adapun bagi yang sudah sholat zuhur dan belum sholat asar, pesan Nabi SAW kepada mereka adalah janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Ini yang beliau sampaikan, faqila wa kilahuma jam'un la ba'sa bihi. Maka dengan demikian adalah dengan mengumpulkan dua riwayat itu dan tidak mengapa dengan adanya yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian sahabat mereka memahami dengan zahirnya perintah, ya. Mereka memahami dengan itu. Maka mereka tidak sholat asar kecuali setelah mereka sampai di Bani Quraidah. Dan di saat itu matahari sudah terbenam. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Namun sebagian sahabat mereka mengira bahwa mereka memahami dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksud Nabi, janganlah kalian sholat asar di Bani Quraidah kecuali janganlah sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Maksud Nabi itu adalah bergegaslah kalian sholat, bergegaslah kalian sholat. Atau dalam perintah yang lain mereka memahami sholatlah kalian sholat asar di waktunya di perjalanan. Ya, di perjalanan. Jadi mereka melakukan perjalanan, ketika sampai waktu asar, mereka sholat asar di jalan. Ya, dan dua hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang memang tidak sholat sama sekali. Ya, baru ketika sampai di Bani Quraidah baru mereka sholat asar, padahal sudah masuk waktu maghrib. Ada sebagian sahabat yang ikut bersama Nabi SAW ke Bani Quraidah dan mereka sholat asar di jalan dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbedaan dua kalangan sahabat ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur salah satu dari keduanya. Artinya dua-duanya didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu pembelajaran ijtihad yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan penguraian tentang hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Ya, beliau menyampaikan para ulama berselisih pendapat dari dua kelompok ini. Yang pertama, yang tidak sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah sesuai dengan perintah zahir perintah Nabi SAW. Apakah mereka yang sahih, yang benar, ataukah yang kedua, yang memahami dari perintah Nabi SAW adalah sholatlah kalian zuhur. Mereka memahami perintah itu adalah bergegaslah kalian ke Bani Quraidah. Namun bukan berarti untuk kalian menunda sholat kecuali sampai di sana. Namun sholatlah kalian di perjalanan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim, para ulama, para fuqaha, mereka berselisih pendapat tentang hal ini. Ada mereka yang mengatakan bahwa yang menunda sholatnya sampai di Bani Quraidah, mereka lah yang benar. Kata mereka seperti itu. Dan kami bersependapat dengan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan, andai kata kami berada dengan para sahabat dan mendengarkan perintah Nabi SAW tersebut, yang mengatakan, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, pasti kami akan menunda sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Bahwa kami tidak akan sholat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah.
Dan itu demi keselamatan kita daripada kita mentakwil-takwil, ya, mencoba memahami hadis tersebut, yang mencoba mentakwilnya sehingga menyelisihi dari zahir dari maksud yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian fuqaha yang lainnya mengatakan begini, bahwa yang salat di jalan tepat waktu, mereka adalah orang yang terbenar, yang lebih benar. Ya, mereka orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan dua keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan yang pertama bahwa mereka ikut bergegas menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar ke Bani Quraidah, dan mereka juga termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah karena dia melaksanakan sholat asar tepat waktu. Ya, dan setelah dia melakukan sholat asar tepat waktu, mereka bergegas melanjutkan perjalanan mereka untuk menyusul rombongan yang sudah berjalan. Maka mereka pun mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah, keutamaan sholat tepat waktu. Jadi mereka memahami apa yang dimaksudkan dari mereka, ya, dari perintah Nabi SAW, dan itu menunjukkan bahwa mereka lebih paham ketimbang kelompok yang pertama, ya, yang mereka mengambil satu hadis, ya, namun mereka melupakan pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Terutama sholat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik adalah sholat asar. Yang sholat asar ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam dinul Islam, yaitu sholatul wusta, sholat pertengahan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu tidak ada keraguan tentang hal itu. Ya, sebagaimana hadis perang Ahzab yang sebelumnya telah kita bahas, Nabi SAW menyebutkan syaghaluna anis salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Dan begitu banyak riwayat dalam sunnah Nabi SAW yang memerintahkan untuk menjaga salat asar ini, bergegas melaksanakannya, menyegerakan untuk dilakukan di awal waktunya, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan dari Buraidah radhiyallahu anhu yang mengatakan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, bakiru bi salatil asr, bergegaslah kalian melaksanakan salat asar tepat waktunya. Dan juga berapa besar peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ketinggalan salat asar, maka dia seperti orang yang kematian seluruh keluarganya dan kehilangan seluruh hartanya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar, "Alladzi tafutuhu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh." Orang yang kehilangan, yang terlewatkan dari salat asar, maka seperti orang yang kehilangan seluruh keluarganya dan seluruh hartanya. Dan lebih dari itu juga, bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Buraidah radhiyallahu an juga, Buraidah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat asar, maka terhapuslah seluruh amalnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Perintah yang spesifik ini terkait dengan sholat asar tidak pernah ada pada sholat-sholat yang lainnya. Ya. Adapun bagi mereka yang menundanya dalam konteks ini, para sahabat yang mendengarkan pesan Nabi SAW, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maka sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ma'dzur, orang-orang yang diterima alasan mereka, diterima alasan mereka. Mereka berpahala, namun pahala mereka satu, karena mereka memahami dari zahir hadis tersebut, dan tujuan mereka ingin menjalankan sesuai dengan perintah yang disampaikan. Adapun orang yang sholat di jalan dan orang yang sholat di perjalanan, maka mereka adalah orang-orang yang menggabungkan seluruh dalil. Ya, dalil perintah menjaga sholat asar, menyegerakannya, berangkat jihad fisabilillah, ya, dan juga bergegas menuju Bani Quraidah. Mereka menggabungkan seluruh dalil ini, maka mereka mendapatkan dua keutamaan melebihi yang sebelumnya. Yang pertama, yang sholat asar di Bani Quraidah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini di antara salah satu pembelajaran yang diajarkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab usul fiqh mereka ketika membahas tentang ikhtilaf, ya, perselisihan para ulama di dalam pendapat-pendapat mereka. Maka kita melihat bahwa di antara metode para ulama di dalam menyikapi adanya khilaf atau ikhtilaf,
mereka memilih salah satu dari dua. Yang pertama adalah metode tarjih, yaitu metode apa tarjih itu? Dengan melihat mana pendapat yang lebih kuat dari sejumlah pendapat yang ada. Maka mereka merojihkan, menguatkan pendapat yang lebih kuat ketimbang pendapat-pendapat yang lainnya. Maka dengan konsekuensi ini, mereka harus menunjukkan bahwa pendapat mereka adalah yang kuat, dan pendapat yang lainnya mereka harus bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pendapat-pendapat tersebut. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode jamak. Ya, metode yang pertama adalah tarjih, yang kedua adalah jamak. Bagaimana jamak? Mereka itu mencoba. Jadi sejumlah dalil yang dikesankan berselisih, namun mereka mencoba mendudukkan riwayat-riwayat tersebut sehingga ketemu satu dengan yang lainnya. Jadi mereka menghilangkan potensi perselisihan yang ada, dan sebaliknya adalah mereka menemukan titik-titik temu dari riwayat-riwayat yang ada. Ingat, ini ikhwafillah, bahwa ikhtilaf yang disebutkan terkait dengan adanya dalil-dalil yang ada dalam suatu masalah, ya, berbeda dengan orang-orang yang ikhtilaf yang disebut oleh para ulama sebagai ikhtilaf mudadah, ya, ikhtilaf yang saling ikhtilaf yang saling tidak ada titik temunya. Yang satu di atas kebenaran, di atas hujjah dan dalil, dan satu lagi di atas kebatilan. Ya, itu bukanlah ikhtilaf yang terpuji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hal ini juga di dalam banyak risalah beliau, di antaranya adalah dalam kitab Al-Iqtida'us Siratil Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Bani Quraidah, dan Nabi SAW menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an sebagai wakil beliau SAW di kota Madinah. Dan Nabi SAW menyerahkan panji perang ini kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Dan kemudian Nabi SAW melewati sebagian kelompok kaum muslimin, ya, yang rombongan kaum muslimin. Ya, antara ketika beliau melakukan perjalanan ke Bani Quraidah. Kemudian Nabi SAW bertanya di antara mereka, ya, hal marra bikum min ahad? Apakah kalian melewati seseorang? Apakah kalian dilewati? Apakah ada seseorang yang melewati kalian? Ya, adakah seseorang yang melewati kalian? Kemudian sebagian mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, marra alaina dihyatul kalbi ala baghlatin syahba'a tahtahu qatifatu dibaj." Ya, kami melihat apa namanya? Dihya al-Kalbi radhiyallahu an mengendarai seekor bagal yang sangat kuat, yang dan dia duduk di atas sebuah alas yang terbuat dari sutra, ya, terbuat dari anyaman sutra. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, "Laisa dzalika bidihyata, walakinnahu Jibrilu ursila ila bani Quraidzata liyuzalzilahum wa yaghdhifa fi qulubihim ar-ru'ba." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan Dihyah, namun itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Quraidah untuk menggoncang mereka dan menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ka'anni anzuru ilal ghubari sati'an fi zuqaqi bani ghanmin mauqibi Jibril hina sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bani Quraidah." Ya. Kata Anas bin Malik, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, aku seakan-akan melihat debu yang berterbangan di kampung-kampung Bani Ghanmin, ya, dari kaki bagal kudanya malaikat Jibril, kaki bagalnya malaikat Jibril alaihi salam yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bani Quraidah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di benteng mereka, dan mereka berada di atas benteng-benteng mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah seorang tokoh mereka ini, orang yang paling disegani di antara mereka. Nabi memanggil tokoh-tokoh mereka dan dengan suara yang agar mereka mendengarnya, dengan seruan, "Ya ikhwatal qiradata wal khanazir." Wahai saudara-saudara kera dan babi. Maka orang-orang Bani Yahudi itu, orang Bani Quraidah, mereka mengatakan, "Ya Abul Qasim, ma kunta jahulan wala fahasyan." Wahai Abul Qasim,
kamu bukan orang yang jahil dan tidak pernah berkata keji. Ya, mereka mencoba menyampaikan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka melihat bahwa ini sikap yang belum pernah mereka dengar atau mereka melihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa syariat Islam ini syariat yang terdiri atas al-adl wal ihsan, keadilan dan ihsan, penegakan keadilan kepada mereka yang berhak dan memberi ihsan kebaikan kepada mereka yang perlu memang untuk disikapi dengan ihsan dan baik. Dua hal ini di antara dua sikap dalam syariat Islam. Syariat ini tidak mutlak adil. Maksudnya adalah bahwa semua perintahnya memang adil, tapi dalam konteks-konteks tertentu memang kadang tidaklah seorang penjahat harus dihukum. Ya, misalnya seorang pencuri di masa krisis dan yang lain sebagainya, ketika kefakiran merajalela dan kemudian kebakilan juga merajalela. Dalam konteks-konteks yang seperti ini, bisa jadi seorang penjahat atau pencuri dalam konteks karena dia mengambil sesuatu untuk hajat kebutuhan hidupnya, bisa jadi tidak ditegakkan hukum kepada mereka, ditegakkan ihsan kepada mereka. Namun sebaliknya, bisa jadi tidak perlu ditegakkan ihsan kepada seseorang ketika memang dia adalah memang seorang preman, dia seorang penjahat, dia memang seorang residivis, dia memang seorang yang memang sudah terbiasa keluar masuk penjara dengan kejahatan yang serupa. Maka tidak ada efek jera bagi dia dari segala hukum yang diberlakukan. Maka tidak ada ihsan bagi orang seperti ini. Yang ada adalah penegakan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan menegakkan ihsan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan terhadap mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengepung mereka 25 hari sampai membuat kondisi mereka begitu bermasalah yang luar biasa. Dan mereka menyadari bahwa dan mereka yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melepas mereka sampai mereka turun, sampai mereka keluar dari bentengnya, ya, untuk berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ka'ab ibnu Asad, ya, salah seorang dari mereka mengatakan, ya kaum, qad nazala bikum minal amri ma taraun, wahai kaumku, wahai Bani Quraidah, kalian telah mengalami sebagaimana apa yang kalian lihat, dan aku menawarkan kepada kalian salah satu dari tiga perkara. Ya, salah satu tiga perkara. Dari tiga perkara ini dan silahkan kalian mengambil salah satunya. Kemudian mereka bertanya kepada Ka'ab bin Asad. Apa itu? Yang pertama, kita mengikuti Muhammad. Kita membenarkannya. Demi Allah, telah jelas bagi kalian bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus. Dialah yang memang tercatat di dalam kitab suci kalian. Dialah yang memang diberikan kabar gembira oleh Isa. Dan kalian sudah memang sangat tahu akan sifat-sifatnya. Kalian telah diberi keamanan atas harta kalian, darah kalian, anak-anak kalian, wanita-wanita kalian, semuanya aman. Namun kalian enggan untuk itu. Ya, kalian yang mengkhianati, mari kita beriman kepadanya. Namun seruan ini mereka tolak. Mereka tidak mau. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Kita tidak akan menggantinya dengan apapun selain itu. Maka kemudian Ka'ab bin Asad menawarkan tawaran yang kedua. Kalau begitu mari kita perangi. Ya, kita sambut mereka, kita perang. Namun sebelum kita memerangi mereka, kita bunuh anak-anak dan wanita-wanita kita. Dan kemudian kita hadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya memang untuk cari mati. Agar kita habis selesai. Supaya selesai sudah antara urusan kita dengan dia. Sehingga ketika kita semua binasa, kita tidak meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan di belakang kita. Jika kita menang, ya, maka kita tidak merasa, karena memang kita sudah selesaikan, kita sudah bunuh wanita, kita tidak akan kehilangan anak-anak dan wanita, karena kita akan menguasai anak-anak dan wanita mereka. Namun itu pun ditolak oleh teman-teman mereka, teman-temannya, orang-orang Bani Quraidah. Kemudian mereka mengatakan, Bani Quraidah mengatakan, naqtulu haula'il masakin, apa kita bunuh keluarga kita sendiri? Bagaimana rasanya hidup tanpa mereka? Nah, kemudian maka dia pun menawarkan, jika kalian tidak mau yang kedua ini, mungkin kita yang ketiga, yaitu malam ini malam Sabtu, kata dia.
Ini malam Sabtu. Dan Muhammad dan para sahabatnya tidak akan mengganggu kita di malam Sabtu. Kita turun di malam ini. Mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menyerang Muhammad di kelengahan dia. Namun itu pun mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Mereka mengatakan mau kita rusak hari Sabtu kita. Kamu sudah tahu apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Akibat mereka melanggar hari Sabtu yang menyebabkan mereka menjadi kera dan babi. Maka kemudian Ka'ab bin Asad mengatakan kepada mereka, memang sejak kalian dilahirkan oleh ibu kalian, tidak pernah ada seorang pun di antara kalian orang yang punya akal. Ya, dia meledek dan menghina kaumnya sendiri dari Bani Quraidah, Yahudi tersebut. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu adalah salah seorang dari mereka yang bernama Amr bin Sa'di yang mengatakan, wahai ya ma'asyara Yahud, wahai sekalian Yahudi, kalian telah bersumpah memiliki perjanjian damai dengan Muhammad. Sebagaimana kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Bahwa kita tidak boleh menolong siapapun dari musuhnya yang melawannya. Dan bahkan kita ketika musuh-musuh itu mengepungnya, kita harus membelanya. Namun kalian membatalkan perjanjian antara kalian dengan beliau. Dan aku berlepas diri dari semua pengkhianatan kalian. Aku tidak ikut serta dalam segala pembangkangan kalian. Jika kalian tidak mau menemuinya, maka tetaplah kalian di atas keyahudian kalian. Dan bayarlah jizyah. Bayar pajak damai, keamanan. Ya. Kemudian saya tidak tahu, itu pun saya tidak tahu. Apakah Muhammad akan mau menerima kesepakatan ini, kita bayar pajak keperdamaian kepada beliau atau tidak. Namun Bani Quraidah mengatakan, kami tidak akan mau membayar pajak kepada orang-orang Arab. Ya. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambil sesuatu dari milik kita. Kematian adalah lebih baik dari itu semuanya. Maka kemudian Amr bin Sa'di mengatakan, kalau begitu saya berlepas diri dari kalian. Dan kemudian dia meninggalkan mereka. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun mengirim beberapa utusan. Agar mereka diberi opsi sebagaimana opsi yang telah diberikan kepada Bani Nadir. Ya, bahwa Bani Nadir diberi kesempatan untuk meninggalkan kota Madinah dengan mengambil barang-barang mereka, ya, mengambil barang-barang mereka kecuali senjata dan yang semisalnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima opsi tersebut. Ya, mereka minta yang sama. Mereka mengirim kiriman yang kedua, utusan yang kedua. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahkan mereka menyampaikan bahwa tidak ada apapun yang akan kami bawa. Betul-betul kami cuma bawa diri saja. Biarkan kami keluar dari kota Madinah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima opsi tersebut dan Nabi SAW menegaskan, kalian harus kami tegakkan hukum dari kami. Mereka melihat bahwa mereka tidak mendapatkan hal yang mereka harapkan, maka mereka mencoba mencari solusi melalui koalisi-koalisi mereka. Ya, dari suku Aus. Ya, mereka berharap dengan adanya masukan dari beberapa koalisi mereka yang mereka kenal akan bisa memberikan solusi bagi mereka terhadap apa yang sedang dihadapi dari ketetapan hukum yang akan ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Maka mereka pun meminta untuk bertemu dengan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kami minta bertemu dengan Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir. Ya, karena kami ingin bermusyawarah dengan Abu Lubabah, karena dia adalah koalisi kami. Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka. Ketika Abu Lubabah menemui orang-orang Yahudi tersebut, para lelaki mengerubuti Abu Lubabah. Para wanita dan anak-anak menangis meratap di hadapan Abu Lubabah. Mereka menangis dan itu membuat Abu Lubabah mengasihani mereka. Ya, kemudian mereka bertanya, wahai Abu Lubabah, atara an nanzila ala hukmi Muhammad? Apa menurutmu kami mengikuti ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Lubabah mengatakan sambil mengisyaratkan begini, kalian bakal mati semuanya.
Saya anggap jangan. Kata dia, jangan mengikuti ketetapan Nabi Muhammad. Namun subhanallah, seketika itu juga, Abu Lubabah tersadar setelah menyampaikan hal itu kepada Yahud. Dia tersadar, wallahi, ma zalat qadamayya min makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah. Aku belum berjejak dari tempatku. Di saat itu aku menyadari bahwa aku mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka itu penyesalan yang luar biasa yang ada di dalam hati Abu Lubabah ketika memberikan ide ini kepada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi tersebut. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah aku tidak akan berani menghadapi wajah Rasulullah SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala memutuskannya sebagai sebuah taubatan nasuha yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari diri. Maka Abu Lubabah pun pulang ke Madinah dan beliau mengikat dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi yang terbuat dari pelepah kurma, dari batang kurma pada saat itu, terbuat dari batang kurma. Dan kemudian Nabi SAW masih di Bani Quraidah. Nabi SAW tidak mengetahui hal itu. Dan dia mengatakan, saya tidak akan berjejak dari tempatku ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni apa yang telah aku perbuat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan peringatannya di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian dan kalian menyadarinya. Wafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, mengutip dari perkataan Abdullah ibnu Abi Qatadah dan Az-Zuhri, ayat ini turun terkait dengan Abu Lubabah Al-Munzir, Ibnu Abdul Munzir, radhiyallahu an, ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada Bani Quraidah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mendengarkan tentang apa yang terjadi dari diri Abu Lubabah, karena Nabi menanti, kenapa kok nggak balik-balik Abu Lubabah ini? Ya, kenapa tidak balik-balik kepada beliau? Maka Nabi SAW pun menyampaikan kepada para sahabat yang lain setelah mendengar berita tentang beliau. Amma innahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Fa amma in fa'ala ma fa'ala fama ana billadhi utriquhu min makanihi hatta yatuballahu alaihi. Kalau dia yang mau datang sendiri kepada aku akan maafkan. Namun dia jika tetap bersikukuh dengan apa yang dia perbuat, saya tidak akan melepaskannya dari tempatnya sampai Allah menerima taubatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. 6 hari atau bahkan lebih, Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Dan istrinya selalu datang di waktu sholat untuk melepaskannya. Ya, untuk melaksanakan sholat. Dan dia tetap mengikat diri. Setelah itu dia mengikat dirinya di tiang masjid tersebut sampai turunnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, ya, sebagaimana Allah turunkan di surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lainnya yang mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur amal soleh mereka yang sebagian lagi adalah keburukan-keburukan. Amal soleh dicampur dengan dosa. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwafillah rahimana wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana sikap para sahabat. Bagaimana hati mereka. Bagaimana mudahnya mereka balik kepada jalan kebaikan. Ketika setan berbisik membujuk mereka untuk melakukan hal-hal yang salah. Kesadaran hati yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika syaitan mulai mengganggu mereka, mereka bergegas ingat. Mereka berwaspada, mereka sadar. Mereka kemudian bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang belum bisa dijangkau oleh seluruh peradaban manusia yang hidup di zaman modern ini. Bagaimana mereka berada di puncak perangai dan akhlak yang mulia. Bagaimana hidupnya jiwa-jiwa mereka. Bagaimana mereka merendahkan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka mengalahkan hawa nafsunya, keluarganya, anaknya, hartanya. Semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Peradaban yang ada, yang dimana para sahabat hidup radhiyallahu anhum adalah peradaban yang
belum pernah terlahir kembali. Berkumpulnya manusia-manusia dengan hati yang luhur yang seperti ini pada satu masyarakat, berkumpul di satu tempat yang sama, di satu masyarakat yang sama, di bawah kepemimpinan yang sama, belum pernah lagi terlahir lagi di muka bumi ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika pengepungan ini sudah sekian lama terjadi, 25 harian tersebut, maka mereka pun tunduk, mereka ridha dengan ketetapan yang diputuskan untuk mereka. Mereka mau mengikuti ketetapan yang diputuskan oleh Nabi SAW. Walaupun mereka menyadari bahwa keputusan itu adalah mereka harus dihukum mati. Dan itu membuat rasa takut yang luar biasa di hati mereka. Menghancurkan mental-mental mereka. Sehingga ini membuat mereka semakin remuk jiwa, mental, dan raga mereka. Bahkan ketika mereka melihat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mendekati benteng mereka dengan suara keras, dengan suara yang lantang mengatakan, ya katibatal iman, wahai para pasukan iman. Kemudian majulah Ali bin Abu Thalib dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Dan kemudian Ali mengatakan, wallahi la adhuqanna ma dhaqa Hamzatu aw la aftah aw la aftahanna hisnakum. Beliau mengatakan, Ali mengatakan, demi Allah, kalian akan kami timpakan sebagaimana apa yang terjadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maksudnya akan dimutilasi. Kecuali kalian mau buka benteng kalian. Maka mereka melihat itu dengan rasa takut yang luar biasa. Mereka pun turun dari benteng mereka dan menerima ketetapan Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun dikumpulkan berkelompok-kelompok. Sebagian ditaruh di kelompok yang sini, sebagian di kelompok yang sana. Mereka ada 400-an orang. Ya. Dan dipisahkan antara wanita dan anak-anak dengan lelaki dewasa. Dipisahkan. Mereka ada 400-an orang sebagai pendapat yang rajih. Dan kemudian sebagian sahabat Ansar dari kalangan Aus, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah koalisi kami, teman-teman dekat kami ya Rasulullah. Sebagaimana engkau telah berbuat kepada koalisinya Khazraj, ya, yaitu Bani Qainuqa, engkau mengusir mereka. Ya, maka lakukan hal yang sama sebagaimana sebagaimana kaum Khazraj melakukannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka menanyakan hal ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia mengusulkan, Abdullah bin Ubay bin Salul, karena termasuk tokoh dari Aus, dia mengusulkan agar mereka diusir dari kota Madinah. Namun, dan juga orang-orang Aus mengira bahwa Rasulullah SAW akan menerima ide tersebut, usulan tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Bani Qainuqa, ya, yang merupakan koalisinya Khazraj. Setelah Aus menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan terhadap Bani Qainuqa, Nabi SAW pun menyampaikan. Beliau menyampaikan hal itu dikembalikan kepada mereka. Ala tardawna ya ma'syaral Aus an yahkuma fikum rajulun minkum? Apakah kalian tidak ridho wahai Aus, andai kata yang mengambil keputusan tentang hal ini adalah salah seorang dari kalian sendiri? Maka mereka mengatakan, boleh ya Rasulullah. Mereka mengira bahwa jika itu adalah dari mereka sendiri, maka mereka akan memberikan sedikit belas kasihan lah setidaknya kepada Bani Quraidah ini. Maka Nabi SAW pun menyampaikan, fadzaka ila Sa'ad ibn Mu'adz. Maka serahkan keputusan itu kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan saat itu, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sedang dirawat di Masjid Nabawi. Ya, sedang dirawat dari luka-lukanya. Sebagaimana antum mengetahui bahwa ketika beliau terluka, beliau coba dirawat, namun kemudian proses perawatan itu tidak memberikan kesembuhan sama sekali. Ya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka saat pun didatangkan, ya, dengan menunggangi seekor keledai, ya, dan kemudian
beliau sambil diikat ya tempat lukanya ini, sehingga kaumnya mengerubuti beliau dari suku Aus ini. Mereka mengatakan, ya Aba Amr, hulafa'uka wa mawalika wa ahlun nikaya wa man qad alimta. Wahai Abu Amr, ini adalah koalisimu, orang-orang dekatmu yang selalu membelamu di dalam suka dan duka dan seterusnya. Ya, dan dan orang-orang yang kamu sudah kenal. Ya, ketika mereka terus membicarakan hal itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, beliau pun berkata, Sa'ad berkata, laqad ana li Sa'adin an la ta'khudhahu fillahi laumatu la'im. Sudah waktunya bagi Sa'ad supaya dia menyampaikan sesuatu dan menyampaikan sesuatu karena Allah dan tidak ada yang mencelanya karena hal tersebut. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Sa'ad, maka mereka pun mundur. Mereka tidak lagi mengerubuti Sa'ad, sehingga sebagian dari kaumnya itu mereka pun pergi, mereka pulang ke perkampungan Bani Abdul Ashhal. Ya, mereka meratap dan mereka menangisi apa yang bakal terjadi kepada Bani Quraidah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika saat sampai ya dari Masjid Nabawi, dibawa dengan seekor keledai ya dengan keadaan tangan yang terluka yang masih terikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat Ansar, "Qumu ila sayyidikum au khairikum fa'ansiluhu." Sambutlah, berdirilah kepada Tuhan kalian atau orang yang terbaik kalian ini dan turunkan dia. Ya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Umar pun berkata, radhiyallahu anhu mengatakan, as-sayyidu huwallah. As-sayyid adalah satu-satunya hanyalah Allah. Maka mereka pun berdiri ya menyambut Sa'ad dan menurunkannya dari keledainya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, Inna ha'ula'i nazalu ala hukmik. Bahwa mereka, Bani Quraidah, mereka hanya menerima keputusan darimu, wahai Sa'ad. Kemudian Sa'ad pun mengatakan, Inni ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum, wa tusba thararihim, wa tuqassam amwaluhum. Keputusanku terhadap mereka, kata Sa'ad, semua laki-laki yang memang melakukan perlawanan terhadap kami di dalam peristiwa Ahzab, semua harus dihukum mati. Wanita dan anak-anak menjadi tawanan, menjadi budak, dan harta dibagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'ad, "Laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat." Engkau telah menghukumi mereka dengan ketetapan Allah dari 7 lapis langit. Ya, sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Maka mereka pun dikumpulkan. Ya, tawanan ini dikumpulkan di rumah Ramlah bintil Harith. Ya, salah seorang wanita dari Bani Najjar. Ada yang mengatakan bahwa di tempatnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang karena jumlahnya yang banyak maka mereka ditaruh di 2 tempat ini. Kemudian dibuatlah galian-galian yang disiapkan untuk mereka. Maka kemudian diambillah laki-laki dari mereka, dari Bani Quraidah ini. Maka mereka dihukum mati satu demi satu. Dan mereka dibuang di galian tersebut. Ya, dan itu ada 400 orang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Ya, disebutkan tentang bahwa jumlah mereka, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa 400 orang dari orang-orang dari Bani Quraidah. Dan ketika sebagian mereka digiring untuk dihukum mati, sebagian mereka berkata kepada tokoh mereka, tuan mereka, yaitu Ka'ab ibnu Asad, ya Ka'ab, ma tarahu yusna'u bina? Apa menurutmu? Apa yang akan diperbuat terhadap kami? Kemudian Ka'ab pun berkata kepada mereka, apakah pernah sekali saja kalian mau berakal? Kata Ka'ab kepada pengikutnya, kepada orang-orang di sukunya. Apakah mungkin seorang penuntut akan menarik kembali tuntutannya? Maka kamu tidak lihat. Setiap orang yang dibawa pergi tidak ada yang kembali.
itu dibunuh, itu mati. Maka mereka pun dihukum mati semuanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita tahu di antara Bani Quraidah ada tokohnya Bani Nadir yang memang bersama mereka, yaitu Huyai bin Akhtab, yang memang dia telah berkomitmen setelah menghasut Bani Quraidah, ya, dia telah berkomitmen untuk bersama Bani Quraidah, bersama benteng mereka ketika Quraisy pergi meninggalkan mereka. Quraisy dan Ghatfan pergi meninggalkan mereka. Sebagai bentuk komitmen janjinya, ya, Ka'ab bin al-Ashraf berjanji kepada Ka'ab bin Asad terhadap komitmennya bahwa jika kalian ditinggalkan oleh Quraisy dan Ghatfan, saya akan bersama kalian. Maka kemudian ketika dia dibawa, Huyai bin Akhtab dibawa untuk dihukum mati, Nabi SAW berkata, Hal akhzakallah, bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai Ka'ab, wahai Huyai? Ya, maka Huyai pun berkata, engkau telah menang di atas kami, dan aku tidak pernah mencela diriku di dalam perlawananku terhadapmu. Namun Allah Subhanahu wa taala menghinakan siapa yang dihinakan. Dan kemudian dia menghadap kepada pengikutnya dengan mengatakan, wahai manusia, tidak mengapa dengan ketetapan Allah, ketentuan, takdir, mati, semuanya sudah ditentukan untuk Bani Israel. Maka dia pun dihukum mati. Ya, dia dihukum mati sebagaimana disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara wanita Bani Quraidah tidak ada seorang pun yang dihukum mati kecuali satu orang saja sebagaimana disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ya. Dan dia dihukum mati karena membunuh seorang sahabat. Ya, karena membunuh seorang sahabat. Nanti kita akan membahas siapa salah seorang sahabat yang dibunuh oleh wanita tersebut yang akibatnya karena dia membunuh maka dia dihukum mati. Ya, karena dia membunuh maka dia dihukum mati. Karena dia membunuh salah seorang sahabat yang bernama Khalad bin Suwaid radhiyallahu anhu. Dia yang melemparkan alat apa namanya yang untuk menumbuk, ya, alat yang untuk menumbuk gandum yang besar, dia melemparkan itu kepada salah seorang sahabat Khalad bin Suwaid sehingga mengenai wajah, ya, Khalad bin Suwaid dan meremukkan kepalanya, ya, meremukkan kepala salah seorang sahabat sampai mati. Karena perbuatan wanita tersebut, maka dia dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa yang diperbuatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menentukan siapa yang sudah dewasa atau belum, ya, terkait dengan bahwa dia yang anak-anak atau yang remaja yang belum, yang sudah dewasa dihukum mati. Yang belum dewasa adalah dibebaskan, ya, tidak dihukum mati. Artinya dijadikan sebagai tawanan. Di antara mereka adalah Atiyah Al-Quradhi, ya, Atiyah Al-Quradhi. Bagaimana dia bisa selamat? Karena ketika dia masih menginjak remaja, namun belum diketahui apakah dia sudah dewasa atau belum, ya, maka mereka hal itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia termasuk orang yang belum dewasa untuk bisa dihukumi, ya, yang belum dewasa untuk bisa dihukumi sebagai tawanan, atau yang sudah dewasa yang harus dihukum mati? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, Unzuru, fa in kana anbata sya'ru faqtuluhu wa illa fala taqtuluhu. Nabi SAW mengajarkan, diartikan, apakah ketika bulu kemaluannya sudah tumbuh maka dia dewasa dan harus dihukum mati. Jika belum maka tidak. Maka Atiyah Al-Quradhi ternyata belum tumbuh bulu kemaluannya, dan itu menjadi salah satu ukuran yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seseorang mengetahui seseorang sudah menginjak dewasa atau belum. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum mengetahui, di antara dari Bani Quraidah ada yang bernama Sa'ad bin Sa'di, Amr bin Sa'di, yang telah berpesan kepada mereka, ya, berpesan kepada mereka untuk jangan mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia di malam itu bin Sa'd Amr bin Sa'di Al-Quradhi melewati penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu ada Muhammad bin Maslamah,
Dan ketika Muhammad bin Maslamah melihatnya, ditanya, kamu siapa? Ya. Kemudian Amr mengatakan, saya Amr bin Sa'di. Ya. Dan dia telah menyampaikan bahwa dia tidak ikut serta di dalam pengkhianatannya Bani Quraidah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amr mengatakan, saya tidak ikut mengkhianati Nabi Muhammad SAW sama sekali. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, Allahumma la tahrimni iqalata atharatil kiram. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan aku ya dari kebaikan untuk membiarkan orang-orang yang mulia. Artinya orang-orang yang memang tidak turut serta di dalam kejahatan. Kemudian dilepaskanlah oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Maka Amr bin Sa'di Al-Quradhi dia pergi ya sampai dia bermalam di Masjid Nabi SAW malam tersebut. Dan kemudian setelah itu dia pergi besoknya dan tidak diketahui kemana perginya. Dan disebutkan tentang kisahnya, tentang Amr bin Sa'di ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Dzaka rajulun najjahullahu biwafaihi." Itulah orang yang Allah selamatkan karena kesetiaannya, karena dia tulus menjaga komitmen dan janjinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membagi ghanimah Bani Quraidah, ya harta rampasan perang dari Bani Quraidah. Ya, kemudian mengumpulkan apa yang tersisa dari benteng mereka, ya berupa senjata, pakaian dan yang lainnya. Mereka mendapati ada 1.500 pedang, ya 300 baju perang, ya kemudian 1.000 tombak, 1.500 topeng kepala, ya dan kemudian mereka di samping itu ada onta, kambing ya yang cukup banyak, maka dikeluarkanlah seperlimanya untuk ahlul bait Nabi SAW dan kemudian dibagi yang tersisanya untuk para yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dibagi 3, bahwa 2/3 adalah untuk para pasukan berkuda, 1/3 untuk para pasukan pejalan kaki. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi Bani Nadir dan Quraidah mereka sama-sama memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir dan membiarkan Bani Quraidah dan mengasihani mereka. Namun setelah itu Bani Quraidah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mati laki-laki mereka dan menjadikan wanita-wanita mereka sebagai tawanan perang dan anak-anak mereka dan juga harta-harta mereka untuk kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahzab ayat 26 sampai 27, wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhadap wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan orang-orang yang ada di atas mereka dari kalangan ahlul kitab itu dari benteng-benteng mereka. Dan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Sebagian dari mereka kalian membunuhnya dan sebagian lagi kalian menawannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian hak tanah mereka dan rumah-rumah mereka serta harta mereka dan juga tanah-tanah lainnya yang belum pernah kalian pijak. Yang dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Jarir bahwa tanah lainnya yang belum kalian pijak adalah tanah-tanah lainnya yang disebutkan oleh Allah yang belum disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, namun nantinya akan menjadi bagian dari kepemilikan dan kekuasaan kaum muslimin, yaitu Makkah, Khaybar, negerinya kaum Persia, Romawi, Yaman, yang pada saat itu mereka belum menginjaknya sama sekali. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di surat Al-Ahzab ayat 26 dan 27. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para wanita Bani Quraidah ini, beliau mengambil di antara mereka adalah seorang yang bernama Raihana binti Zaid bin Amr, ya salah seorang wanita dari Bani Amr bin Quraidah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepadanya untuk memeluk Islam, namun
wanita ini tidak mau memeluk Islam dan lebih bersikukuh di atas agama Yahudinya. Dan itu membuat kesal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, Nabi SAW mendengar suara langkah yang menyusul beliau. Dan Nabi SAW mengatakan, Hada Tha'labah ibnu Sa'yah. Ini adalah Tha'labah bin Sa'yah. Tha'labah bin Sa'yah adalah salah seorang dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ya, Tha'labah bin Sa'yah, seorang Yahudi yang masuk Islam. Dan Nabi SAW menyampaikan, Yubashiruni bi Islami Raihan. Beliau menyampaikan kabar gembira kepadaku akan Islamnya Raihana. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Raihana untuk dimerdekakan dan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakai hijab. Namun Raihana mengatakan, ya Rasulullah, biarkanlah aku menjadi budakmu, ya karena itu akan lebih ringan bagiku dan untukmu. Ya, maka Nabi SAW membiarkannya dengan kondisi yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaum muslimin yang meninggal pada waktu peristiwa pengepungan Bani Quraidah ini ada 3 orang. Ya, 3 orang umat Islam. Yang pertama adalah Khalad bin Suwaid, itu yang dilempar dengan penumbuk itu sehingga memecahkan, meremukkan kepalanya. Beliau meninggal dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan Khalad bin Suwaid radhiyallahu an, Inna lahu la ajra syahidain. Dia mendapatkan pahala 2 orang yang mati syahid. Dan kemudian Nabi SAW menghukumkan kisos kepada wanita yang melempar Khalad bin Suwaid. Kemudian syahid yang lainnya adalah Abu Sinan bin Mihsan. Ya, Abu Sinan bin Mihsan ini saudaranya Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Ketika beliau bertemu dengan ajalnya di masa-masa pengepungan Bani Quraidah. Dan yang mati syahid yang ketiga adalah At-Tufail bin Nu'man radhiyallahu an yang mati dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sejak itu, ya, kita melihat ketika antum menyadari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tegas terhadap terhadap pengkhianatannya Bani Quraidah, akibat kejahatan mereka. Yang kejahatan itu jika sampai berhasil, jika makar mereka berhasil, maka itu akan memberangus masyarakat kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yang merupakan satu-satunya Islam yang ada pada saat itu. Nabi SAW, keluarganya, para sahabat, keluarganya, semuanya misi dari Ahzab yang mengepung pada saat itu, misinya Quraisy, Ghatfan, dan Bani Quraidah semuanya sama, yaitu menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Itu makar terjauh mereka. Dan ketika makar itu berhasil digagalkan, dan bagaimana Yahudi menemui kehinaannya, maka semua pergerakan kemunafikan di kota Madinah mulai meredup. Orang-orang munafik menundukkan kepala mereka. Mereka ketakutan. Tidak seperti yang sebelumnya mereka gampang-gampang speak up, gampang-gampang bicara, komentar, dan yang lain sebagainya. Dan juga itu membuat orang-orang musyrikin Quraisy, Ghatfan, dan yang lainnya berpikir berkali-kali ketika mereka berinisiatif ingin menyerang Nabi Muhammad SAW atau memerangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, nantinya adalah umat Islam yang akan menghadapi mereka. Setelah tidak lama dari sini nanti akan ada Fathu Makkah, ada Fathu Taif, dan seterusnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di situ kita melihat bahwa ada 3 gerakan utama dunia yang mereka saling support satu dengan yang lainnya. Ketika satu ditekan habis, maka yang kedua yang lainnya akan ketakutan. Yaitu yang pertama adalah gerakan Yahudi. Kemudian adalah gerakan munafikin, dan yang ketiga adalah gerakannya orang-orang musyrikin. Ya. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabisi Yahudi Madinah, maka semua koalisi ini, 3 koalisi besar ini, Yahudi, munafikin, dan orang-orang musyrikin, mulai padam, mulai meredam semua gerakan mereka. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, itu juga menunjukkan bagaimana strategi seorang pemimpin di dalam menjaga keamanan negeri mereka dari segala ancaman yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat yang tinggal bersama mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan
dihabisinya Bani Quraidah, maka kaum muslimin selamat dari duri yang menjadi musuh mereka di dalam lipatan diri mereka. Ya, bagaimana duri dalam daging ini yang ada di antara kaum muslimin, mereka berhasil mencabutnya dan semuanya mereka umat Islam menjadi dominan dan jaya. Tersisa sebagian orang-orang munafikin yang mereka sudah tidak lagi berani bersuara, yang mereka menjadi satu suara dan kota Madinah menjadi benteng yang sangat kokoh, yang sangat disegani oleh seluruh mereka yang ada di luar kota Madinah. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ghazwah Bani Quraidah, dan insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan ini, belum selesai terkait dengan ghazwah Bani Quraidah, tapi kita akan membahas tema yang lebih spesifik, yaitu wafatnya pemimpin yang mulia Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazuna. Sangat menarik sekali untuk kisah-kisah perang perang atau Ghazwah Bani Quraidah ini, dan sangat keji sekali orang Yahudi, sifat-sifatnya yang mengkhianati Nabi SAW sehingga diberikan hukuman. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab bagi jemaah yang nanya. Kami persilahkan pertanyaannya boleh sampaikan melalui chat box pada Zoom meeting ini, atau juga dapat bertanya secara langsung atau interaktif dengan Ustazun Ali dengan mencoba mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan kepada Ummu Amr di Amerika maupun juga Kanada. Silakan Ummu Amr. Ya, jazakumullahu khairan, host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan keberkahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin ya Ustadz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, apakah itu bisa kita maknai juga pada saat sekarang, bukan dalam peperangan tapinya Ustadz, bila seseorang menyepelekan arti komitmen, seperti sudah berkomit atau sudah bersepakat untuk melakukan satu program, tetapi dipandang hanya sebelah mata ketika pelaksanaannya terjadi, sehingga di lapangan banyak sekali terjadi crowded atau kekacauan dan dihandle oleh orang-orang lain akhirnya. Apakah orang-orang yang menyepelekan seperti ini bisa dikatakan mereka itu adalah orang yang seperti apa, Ustadz? Dan apakah orang yang seperti itu patut dikasih tahu atau dibiarkan saja bila sudah berlarut-larut? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Hal yang seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kepada kita di antara sifat-sifat orang munafik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayatul munafik thalatha. 3 hal yang merupakan ciri dan karakter orang-orang munafik. Idza hadatha kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika dia berbicara, dia berbohong. Ya. Jika berjanji, dia menyelisihi janji. Jika diberi amanah, dia khianat. Ini di antara karakter dan sifatnya orang-orang munafik. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan wa idza khasama fajara. Dan kalau berselisih zalim. Ya, kalau punya masalah dengan orang jahat, ya, dia tidak lagi melihat bahwa dia itu berselisih dengan seorang yang merupakan saudara atau teman lama atau kawan lama dan lain sebagainya. Pokok dia memiliki kesempatan untuk menyerang, dia serang habis-habisan. Dia bongkar aib-aib dan yang sebagainya. Dia menunjukkan kejahatannya ketika memiliki perselisihan dengan seseorang. Ini di antara karakter-karakter orang-orang munafik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dari karakter orang munafik ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Kitanya sendiri jangan sampai memiliki sifat dari karakter-karakter mereka. Dan juga agar kita mewaspadai dari karakter-karakter teman atau sahabat atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Nah,
Dan juga ketika Nabi SAW menyebutkan ayatul munafik, ciri dari orang munafik, itu sebagai peringatan, sebagai menunjukkan kepada kita akan mewaspadai hal tersebut. Dan bukan sebagai bentuk penunjukan hidung. Ya, maksudnya adalah orang yang melakukan ini, maka dikatakan dia pasti munafik. Lah, tidak selalu seperti itu. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan itu ciri orang munafik. Maka dengan demikian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka jika ada orang seperti itu, kita tidak bisa mengatakan kamu munafik karena kamu begini, kamu munafik karena kamu begitu, ya. Karena Nabi SAW mengatakan itu cirinya orang munafik. Ya, kita hanya bisa mengatakan kepada seseorang yang melakukan seperti itu bahwa kamu memiliki salah satu sifatnya orang munafik. Ya, tidak boleh memvonis. Ya, memvonis itu ketika memvonis seseorang kamu munafik, maka vonis munafik itu sama seperti kita memvonis seseorang bahwa dia itu adalah orang yang lebih kafir daripada orang-orang kafir, bahwa dia adalah orang yang memang dihukumi bahwa dia bakal berada di dalam kerak neraka yang paling dalam dan lain sebagainya. Sedangkan bisa jadi perbuatan yang dia lakukan adalah nifak asghar, kemunafikan yang kecil. Ya, kemunafikan itu dijelaskan para ulama adalah nifakun duna nifak. Ya, ada kemunafikan di bawah kemunafikan. Jadi nifak kemunafikan yang kecil. Kenapa? Karena dia melakukan sebagian dosa atau maksiat atau karakter yang dilakukan oleh sebagian orang-orang munafikin, namun dia pada hakikatnya adalah memang sedang terjerumus dalam dosa, bukan karena memang dia memiliki karakter yang seperti itu. Nah, jika yang terjadi adalah seperti ini, sebagaimana kita mendapati sebagian saudara kita kaum muslimin melakukan sebagian dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa berjadi suatu perbuatan atau karakter atau sifat dari orang-orang munafik, maka apa yang kita lakukan? Kita nasihati, kita tegur. Ya, di antara bentuk menasihati orang-orang kalau munafik tulen adalah dengan disingkap aib dan keburukannya di depan halayak ramai. Maka dengan demikian orang akan mengetahui aslinya karakternya orang tersebut. Itu jika munafik tulen. Namun jika dia bukan dalam kategori munafik tulen, tapi memiliki sebagian dari sifat-sifat orang munafik, maka dinasihati seperti menasihati sesama kaum muslimin yang lainnya, yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan tentang kaum Yahudi yang berusaha melemahkan umat Islam. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, ternyata juga terlihat bahwa pelemahan umat Islam dilakukan dalam sosial media. Tayangan-tayangan TV di Indonesia itu semuanya rata-rata membawa melemahkan umat Islam. Dan dengan kebodohan umat Islam seringkali tertulis ucapan-ucapan yang terlihat seperti orang munafik atau bisa mengeluarkan darinya Islam. Apa yang Ustadz bisa nasihatkan kepada kami, karena khususnya kami yang ada di luar negeri juga, seluruh tayangan seperti itu ada di lingkungan kami. Dan di sekolah anak-anak kami juga seperti itu, Ustadz. Barakallahu Mohon fiik. nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Naam. Memang ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa media itu adalah senjata yang sangat kuat. Ya, menjadi senjata yang sangat kuat yang selalu dimunculkan oleh musuh-musuh Islam dan menjadikan itu sebagai sarana untuk menyebarkan segala syubhat, segala syahwat mereka untuk menjerumuskan kita ke dalam kemungkaran dan kesesatan mereka. Andai kata pun mereka tidak berharap, ya misalnya terlalu jauh mereka berharap untuk membuat kita untuk mengikuti milah mereka, ya untuk mengikuti agama mereka. Namun setidaknya mereka akan berupaya yang lain, yaitu apa? Membuat kita keluar dari agama kita. Membuat kita sebagai muslim sudah tidak lagi memiliki karakter dan sifat sebagai seorang muslim. Itu setidaknya. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai membuat kalian keluar dari agama kalian semampu mereka. Semampu mereka. Dengan segala effort mereka akan berupaya membuat kita ini keluar dari agama kita. Kalau misalnya, sebagaimana Allah firmankan juga, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka. Itu bukanlah sesuatu yang
bukan cuma sekedar sebuah tuduhan, ya, namun ini adalah sebuah wahyu yang Allah turunkan kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini adalah ketetapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, beda ketika kita menyikapi informasi yang datang dari seseorang, manusia, informan, ustadz, dai, dan bagaimana dengan menyikapi sebuah wahyu yang turunnya dari langit, yang maha mengetahui seluruh isi-isi hati manusia. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika antum menyadari bahwa mereka dengan media yang mereka kuasai dan miliki, mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk menyebarkan kesesatan, maka jika dahulu di masyarakat umat Islam mereka tidak mengenal kemungkaran-kemungkaran yang jahat dan keji seperti LGBT dan yang semisalnya. Mereka tidak mengenal kemungkaran-kemungkaran yang busuk seperti ateisme dan yang semisalnya, agnostik dan semisalnya. Namun kemudian di masyarakat kaum muslimin pun tumbuh pemikiran-pemikiran nyeleneh dan menyimpang, dan syahwat dan syubhat yang busuk ini, itu adalah karena masuknya media. Ya, karena masuknya media, kita ditampilkan kepada kita kebohongan demi kebohongan demi kebohongan demi kebohongan tiap saat, tiap waktu, sehingga kemudian kita mentolerir kebohongan itu dan menganggap kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Itu metode yang diperbuat. Jadi ketika seseorang itu ingin menanamkan sebuah kebohongan, sederhana saja, sampaikan kebohongan itu secara masif, ya, suarakan terus-menerus, maka manusia akan mengiyakan kebohongan ini. Ya, antum, kita belum lama lah kasus terkait dengan COVID dan yang lain sebagainya, dan vaksin COVID dan yang semisalnya, yang kemudian tidak lama sesudah itu banyak negara pun mengatakan maafnya terhadap masyarakatnya yang memaksa mereka untuk melakukan vaksin tersebut, walaupun pemerintahan kita belum sampai kepada tahapan tersebut. Tapi beberapa pemerintahan di negara-negara lain, kalau tidak salah Kanada, ya, pemerintahannya sepertinya sudah mengatakan minta maaf kepada rakyatnya terkait akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah permainan mereka. Yang maka ketika seorang muslim menyadari ini sebagai sebuah permainan, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika seseorang memiliki kemampuan, kelebihan, ya, ilmu, kemampuan untuk berdakwah, dan ini adalah medan jihad kita adalah dakwah, menyampaikan, menyuarakan kebenaran, maka seharusnya seorang muslim tidak boleh diam. Dia, seorang muslim, harus berpartisipasi, seorang muslim harus menyebarkan kebaikan, meramaikan medan media ini. Kita anggap ini sebagai sebuah medan jihad, maka kita meramaikan media ini dengan konten-konten yang bermanfaat, ya, dan itulah media jihad kita. Bagaimana kita meramaikan alat atau platform mereka ini yang pada awalnya mereka bangun, mereka buat untuk menebarkan kesesatan dan kemungkaran mereka. Kita tunggangi alat tersebut dan kita jadikan itu sebagai media kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah pun kita menyadari bagaimana pengaruh media sosial ini, internet, dan semua turunannya menjadi sebuah senjata yang sangat kuat di dalam menyebarkan dinul Islam. Walillahilhamdu wal minna. Ya Ustadz, Baik, dua jazakumullahu khairan. pertanyaan. Baik, Barakallahu fikum. barakallahu fikum untuk Amar dan jemaah yang berada di Amerika dan Kanada. Selanjutnya pertanyaan melalui chatbox yang hadir dari Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lama Sa'ad bin Mu'az tangannya terluka meski sudah ada perawatan dari Furaido, Furida ketika itu. Pertanyaannya, bagaimana beliau melakukan perjuangan menghadapi orang Yahudi Bani Quraido sementara beliau dalam keadaan kondisi sakit? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an tidak turut serta di dalam pengepungan Bani Quraidah. Ya, ketika beliau terluka tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz tidak disertakan. Beliau tetap ada di Masjid Nabawi, dirawat di sana. Jadi tidak ikut serta di dalam keberangkatan ke Bani Quraidah. Maka itulah kenapa Sa'ad bin Mu'adz ketika pertama kali terkena panah itu dicoba disembuhkan, namun tidak membaik. Dan di saat itu beliau berdoa, ya Allah, jangan ambil nyawaku kecuali ketika urusanku dengan Bani Quraidah selesai. Nah, di saat itu Sa'ad bin Mu'adz dirawat di Masjid Nabawi, dan
tidak ikut serta di dalam peperangan dengan Bani Quraidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rupanya pertanyaan dari Umu Firly merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum diakhiri kajian, mohon berkenan kepada Ustaz Zona Ali memberikan akhir kalam pada materi malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Nah, materi yang akan datang yaitu ketika arsy Allah bergetar, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini yang diantara besarnya kematian orang yang besar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang kita akan mengambil pelajaran banyak sekali dari mati syahidnya beliau radhiyallahu anhu, yang diantaranya adalah bergetarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi sebagian orang yang mungkin dia melihat dengan sebelah mata terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia beranggapan begitu kejamnya ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Bani Quraidah. Namun mereka melupakan bagaimana kejamnya makar yang dilakukan oleh Yahudi terhadap kaum muslimin pada saat kritis mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana pengepungan itu yang begitu mencekam dan menakutkan hati para sahabat, yang Allah menggambarkan wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, dan ketika hati-hati kalian, jantung-jantung kalian sudah sampai di kerongkongan, ya seakan-akan jantung ini mau keluar karena saking takutnya mereka, dan kalian memiliki banyak prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dalam kondisi yang semencekam ini, mereka harus menggali parit, ya, khandak itu, untuk menghindar dari kepungan musuh yang besar. Di saat ini yang seharusnya setidaknya koalisi mereka yang telah memiliki komitmen damai sebelumnya dengan mereka, dan mereka posisinya berada di belakang, bukan di hadapan, bukan musuh yang sedang digali parit terhadap mereka. Mereka di belakang. Tiba-tiba mereka mencoba menusuk dari belakang dengan mengkhianati perjanjian. Yang di saat itu mereka berada dengan kondisi yang sangat leluasa untuk menyerang wanita-wanita dan anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Madinah yang tanpa penjagaan. Ini semua, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kejahatan yang luar biasa. Yang sebagaimana tadi Anda singgung berkali-kali, bahwa jika makar mereka berhasil, apa resiko terjauhnya? Dan ini juga perlu antum perhatikan, bahwa tidak semua pengkhianatan itu dihukumi dengan yang seperti itu. Namun pengkhianatan itu dinilai sampai sejauh mana dampak pengkhianatan itu ya akan dihukumi terhadap si pelaku pengkhianatan, diberlakukan kepada mereka sebesar dampak apa yang bakal terjadi jika sebuah pengkhianatan itu berhasil. Ya, sebagaimana di awal kajian Anda sempat berikan contoh tentang G30 SPKI. Bagaimana apa yang terjadi jika makar itu berhasil, jika mereka mendominasi negara ini? Seperti apa nasibnya kaum muslimin yang hidup pada saat itu? Apa jadinya negara ini dan seterusnya? Dan ini antum melihat, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita melihat bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang harus ditegakkan demi berjalannya kehidupan manusia dengan kebaikan. Bukanlah kebaikan itu adalah selalu memberikan peluang baik kepada setiap orang, termasuk para pelaku kejahatan. Itu bukanlah menjaga kebaikan, karena itu adalah melanggengkan kerusakan dan kemudaratan yang ada di muka bumi. Dan ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bukanlah bentuk suatu kebaikan dan penyelamatan, malah sebaliknya. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana seorang juru selamat sejati. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umatnya dari kubangan kesyirikan, dari kubangan penjajahan, dan kemudian memberikan kepada mereka kebebasan. Dan tidak cukup dengan itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya yang merasa yang awalnya di titik nadir yang mereka sangat
mencekam di dalam kehidupan mereka. Sangat ketakutan yang luar biasa terhadap kepungan yang terjadi, kemudian berubah 180 derajat menjadi umat yang sangat disegani dan ditakuti. Dan itu menjadi titik akhirnya orang-orang Quraisy berpikiran untuk menyerbu kota Madinah. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi mereka-mereka yang lainnya untuk mencoba mendekati kaum muslimin, terlebih lagi menyakiti mereka. Dan itu menunjukkan bagaimana kekuatan Islam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengayoman sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi dan rasul, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada melalui beliau. Inilah kebenaran dinul Islam yang menjaga kemaslahatan dunia dan memberikan kebaikan di akhirat kelak. Allah taala ada wa alam bisawab. Insyaallah materi yang berikutnya kita masih mempelajari sebagian dari peristiwa perang Khandaq atau Ahzab, atau yang tampak di antaranya adalah Ghazwa Bani Quraidah, yaitu ketika arsy Allah bergetar, terbunuhnya atau mati syahidnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz Yuda untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, kajian Sirah Nabi SAW tentang Ghazwah Bani Quraidah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin, kajian Sirah Nabi SAW tentang syahidnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Jazakallahu khairan untuk kajian pada malam hari ini. Dan sudah ada kode dari putri tercinta minta dielonin. Kami Masya Allah. haturkan sekali lagi banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah tuntas. Kita tuntaskan bersama-sama. Kita simak bersama-sama. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan dari panitia apabila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah kita akhiri dan pungkas kajian malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum